Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga baik dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Nah, ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sel punca, tumor, dan kanker. Nah, sebelum kita ke materi, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya? Ya, materi sebelumnya yaitu sistem organ. Ada sistem sirkulasi, ada pernafasan, ada ekskresi, ada sistem pencernaan, sistem integumen, sistem endokrin, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem otot, dan sistem rangka. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang sel punca, tumor, dan kanker, dapat mengidentifikasi penyebab dari tumor dan kanker. Nah, ada yang tahu nggak sel punca itu apa? Nah ya, sebelumnya agenda hari ini ya, materinya, yaitu ada karakteristik sel punca, ada jenis sel punca, ada potensi sel punca dalam aplikasi klinis, ada tumor dan kanker. Yang pertama yaitu karakteristik sel punca. Sebelum ke karakteristiknya, ada yang tahu sel punca sendiri itu apa? Nah, sel punca itu berasal dari kata punca. Punca itu berarti awal mula. Jadi, sel punca merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Nah, sel punca ini sudah ada sejak awal kehidupan atau masih embrio ya. Nah, kemudian sel punca ini bisa membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda pada tubuh. Nah, karakteristik sel punca yaitu yang pertama mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi. Nah, sebagian besar sel dalam tubuh mempunyai bentuk dan fungsi yang tidak dapat diubah. Misalnya ya, sel saraf. Sel saraf itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai bentuk dan fungsi yang khusus dan tidak dapat diubah bentuk dan fungsinya menjadi sel lain. Nah, sel punca ini mempunyai karakteristik berbeda dengan sel tubuh yang sudah matang. Nah, sel punca ini mampu berkembang atau berdiferensiasi menjadi sel yang lainnya. Jadi berdiferensiasi itu artinya berkembang. Nah, sel punca ini mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang matang, misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, yaitu kemampuan untuk memperbarui atau meregenerasi dirinya sendiri. Dalam hal ini, sel punca ini mempunyai kemampuan untuk dapat membuat salinan sel yang sama persis dengan dirinya melalui pembelahan sel. Nah, ini gambar sel punca ya.
Selanjutnya, macam-macam sel punca berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya. Yang pertama yaitu totipoten. Totipoten. Totipoten ini sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensi menjadi semua jenis sel. Adapun yang termasuk sel punca dengan kemampuan ini yaitu zigot dan morula. Nah, ini ya gambar yang warna kuning ini yaitu jenis yang totipoten. Bisa menjadi semua jenis sel. Nah, yang kedua yaitu ada pluripoten. Sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensi menjadi 3 lapisan embrional, yaitu ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Tapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali pusat. Nah, pluripoten ini yang berwarna kuning, merah, dan biru. Kan bisa menjadi 3 lapisan embrional itu tadi. Yang termasuk sel punca pluripoten ini yaitu sel pada inner cell mass pada stasium blastosid embryonik. Yang kemudian nomor 3 yaitu sel multipoten, sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Contohnya yaitu hemopoietic stem cell dan neural stem cell. Hemopoietic stem cell ini terdapat pada sumsum tulang belakang yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan yang neural stem cell mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi sel saraf dan sel glia. Ini ya, multipoten. Ada pankreas, yang tadi yang berwarna kuning. Kemudian ada otot jantung, ada jenis sel darah merah, ada kulit, dan ada saraf. Yang terakhir yaitu unipoten, sel punca yang hanya menghasilkan satu jenis sel saja, tetapi berbeda dengan non-sel punca. Sel punca unipoten ini mempunyai sifat dapat memperbarui atau meregenerasi dirinya. Jadi jelas ya, tadi yang totipoten itu bisa menjadi berbagai jenis sel, kemudian pluripoten ini bisa membentuk 3 lapisan, dan yang terakhir yaitu multipoten itu bisa menjadi berbagai jenis sel juga. Yang selanjutnya yaitu jenis sel punca berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada embryonic stem cell dan adult stem cell. Sel punca embryonik yaitu sel punca yang didapatkan saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio. Sel punca embryonik bersifat pluripoten. Apa tadi yang bersifat pluripoten? Ya, bersifat yang kemampuan berdiferensiasinya menjadi 3 lapisan embrional. Dalam perkembangannya, sel punca tersebut akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Yang kedua yaitu adult stem cell atau sel punca dewasa.
Sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel punca dewasa memiliki sifat multipoten yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang segolongan. Selanjutnya yaitu contoh sel punca dewasa. Ada sel punca hematopoietik, ada sel punca jaringan saraf, ada sel punca jaringan kulit, sel punca mesenkimal, sel punca jantung. Nah, sel punca hematopoietik ini berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah seperti eritrosit, trombosit, neutrofil, limfosit B, dan limfosit T. Kalau yang sel punca jaringan saraf berdiferensiasi menjadi 3 sel saraf utama, yaitu astrosit, oligodendrosit, dan neuron. Yang ketiga yaitu sel punca jaringan kulit, berdiferensiasi menjadi keratinosit dan sel-sel lapisan epidermis kulit. Sel punca mesenkimal berdiferensiasi menjadi osteosit, adiposit, dan sel-sel jaringan ikat. Yang terakhir yaitu sel punca jantung, berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel utama jantung. Sel jantung utama yaitu ada endotel, kardiomiosit, dan sel otot polos. Selanjutnya yaitu ada potensi sel punca dalam aplikasi klinis. Nah, sel punca ini dapat dipercaya menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ. Kerusakan sel-sel tersebut bersifat irreversibel, sehingga obat-obat yang tersedia pada saat ini itu hanya dapat memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan, tetapi tidak bisa itu hanya bisa memperlambat dan mencegah saja, tidak bisa menyembuhkan. Nah, yang termasuk penyakit degeneratif itu misalnya ada stroke, ada Alzheimer, ada diabetes mellitus atau gangguan metabolisme insulin, ada serangan jantung, ada aterosklerosis. Nah, saya kasih contoh tentang diabetes mellitus ya, yang termasuk penyakit degeneratif. Nah, teknik transplantasi sel punca ini digunakan untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin pada penderita diabetes mellitus. Terapi transplantasi sel ini menggunakan sel punca yang berasal dari saluran pankreas, populasi sel penghasil proteinestin, sel oval dalam hati, atau sel punca dewasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada tumor dan kanker. Sudah pada tahu kan tumor dan kanker itu apa? Tumor adalah benjolan atau pembekakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Nah, berdasarkan pertumbuhannya itu, tumor itu dibedakan menjadi 2, yaitu tumor ganas dan tumor jinak. Tumor jinak itu dapat berubah menjadi ganas atau mengalami progresi. Misalnya ya, tumor yang menjadi ganas yaitu tumor jinak payudara. Jika dibiarkan
atau tidak diobati atau tidak dicegah, itu bisa menjadi ganas. Nah, apa sih bedanya tumor jinak dan tumor ganas itu? Ada yang tahu? Kalau tumor jinak itu ya bertekstur padat, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Jadi berkembangnya itu lama. Kemudian pengangkatan tumor itu membutuhkan waktu yang lama karena teksturnya yang keras. Tidak membutuhkan perawatan lanjutan pasca operasi. Sedangkan tumor ganas itu teksturnya itu lebih halus dan sulit dikenali, berkembang dengan cepat dan menjadi besar. Nah, tumor ganas itu berkembangnya itu cepat dan bisa ke jaringan yang lain, menyebar ke jaringan yang lain. Proses pengangkatan tumornya itu cepat, tetapi setelah operasi membutuhkan perawatan lanjutan yang secara intens. Nah, tumor ganas itu disebut dengan kanker. Kanker ditandai dengan pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan yang lain, baik dengan pertumbuhan langsung pada jaringan yang bersebelahan atau dengan migrasi ke sel tempat yang jauh. Nah, pertumbuhan sel yang tidak terkendali itu disebabkan oleh mutasi DNA atau gen yang mengontrol pembelahan sel. Nah, ini gambar dari tumor jinak versus tumor ganas atau kanker. Tumor jinak ini ya, ini kan teksturnya padat dan membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang, dan kalau berkembangnya itu ya tidak menyebar ke jaringan yang lain, beda dengan tumor ganas. Kalau tumor ganas itu menyebar ke daerah yang lain dan cepat berkembangnya gitu, dan teksturnya itu lebih halus dan sulit dikenali. Selanjutnya yaitu faktor penyebab tumor dan kanker, tumor atau kanker. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau genetik ya. Biasanya keluarganya itu mempunyai kanker payudara. Nah, risiko anaknya itu akan meningkat 1,5 hingga 3 kali jika salah satu keluarganya itu memiliki kanker payudara. Maksudnya misalnya ya, ibunya itu memiliki kanker payudara. Nah, akan diturunkan ke anaknya itu tadi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Kenapa kok faktor lingkungan itu faktor penyebab tumor? Karena lingkungan itu cukup berpengaruh bagi kesehatan manusia ya. Misalnya ada perokok aktif atau perokok pasif. Ya, ada perokok aktif. Kan kalau di rumah biasanya merokok dengan ada orang yang tidak merokok. Maksudnya gini, ada orang merokok, di sampingnya itu tidak merokok. Nah, sampingnya itu kan menjadi perokok pasif. Itu tetapi lebih besar terkena kanker daripada yang perokok aktif. Ada juga yang sinar ultraviolet itu, radiasi dari sinar Roentgen, ada radiasi dari ledakan bom atom yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan mutasi pada DNA. Kemudian yang ketiga yaitu faktor makanan yang mengandung bahan kimia. Contohnya ya,
makanan yang diasamkan, makanan yang diasap, minuman yang mengandung alkohol, kemudian ada makanan yang pewarnanya itu mengandung zat kimia pewarna makanan, ada logam berat seperti merkuri yang biasanya itu terdapat pada bahan makanan laut yang tercemar. Dan ada makanan manis yang diproses secara berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu virus. Virus yang dapat menyebabkan kanker yaitu ada virus papiloma, menyebabkan kutil alat kelamin, dicurigai merupakan salah satu penyebab kanker leher rahim pada wanita. Kemudian ada virus hepatitis B yang menyebabkan kanker hati, ada virus HIV yang menyebabkan limfoma atau kanker darah. Ada virus sitomegalo yang menyebabkan sarkoma Kaposi atau kanker sistem pembuluh darah yang ditandai oleh lesi kulit berwarna merah. Yang kelima yaitu infeksi. Infeksi ini juga bisa menyebabkan berkembangnya kanker, yaitu infeksi cacing. Dapat menyebabkan kanker pankreas dan saluran empedu. Ada infeksi yang tadi ya, infeksi cacing Clonorchis sinensis. Yang kedua yaitu infeksi cacing Schistosoma sp menyebabkan kanker kandung kemih. Dan ada bakteri Helicobacter pylori, penyebabnya kanker lambung. Yang ketujuh yaitu gangguan keseimbangan hormonal. Contohnya ada kecenderungan kelebihan hormon estrogen dan kekurangan progesteron menyebabkan meningkatnya resiko kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker rahim. Yang ketujuh yaitu ada faktor kejiwaan dan emosional. Nah, stres berat itu dan keadaan yang menimbulkan gangguan emosional itu juga menyebabkan sel menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas sehingga menyebabkan kanker. Yang terakhir yaitu radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu atom, gugus atom atau molekul yang memiliki elektron bebas. Nah, pasti tahu kan sumber dari radikal bebas itu apa aja? Ada yang tahu? Nah, sumber-sumbernya yaitu ada radiasi sinar ultraviolet dari matahari, kemudian udara yang terpolusi, HP kan juga termasuk radikal bebas ya. Nah, itu tadi materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kita hari ini ada 2 materi ya. Maksudnya nanti saya tambahkan materi untuk minggu depan itu yaitu sistem gerak. Jadi biar cepat selesai. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke sistem gerak? Tidak ada ya. Nah, untuk kesimpulan materi ini yaitu tentang sel punca ya. Karakteristik sel punca yaitu karakteristik sel punca yaitu mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi dan mampu memperbanyak diri ya, atau memperbaharui meregenerasi dirinya sendiri. Kemudian jenis-jenis sel punca berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya adalah totipoten, ada pluripoten, multipoten, dan unipoten. Sedangkan
Berdasarkan sumbernya ada sel punca dewasa dan sel punca embrionik. Kemudian potensi sel punca dalam aplikasi klinis, misalnya pada tadi sel punca pada diabetes, itu teknik terapi transplantasi sel punca tapi itu hanya sementara saja. Kemudian ada tumor dan kanker. Tumor itu benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Kalau kanker itu tumor yang bersifat ganas. Penyebabnya ada faktor keturunan, lingkungan, faktor makan yang mengandung bahan kimia, ada virus, infeksi, gangguan keseimbangan hormonal, faktor kejiwaan dan emosional, dan radikal bebas. Sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Tetap semangat. Meskipun belajar di rumah, dijaga kesehatannya. Kemudian jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.